Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, berkah selalu, ya kan? Amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kami berdua. Abang Sapulidi. Ya kan? Mudah-mudahan ke depan kita akan terus bersama ya. Amin 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 amin. Bagaimana kabar, sehat? Sehat alhamdulillah. Beliau nih kalau ketemu saya gini. Gak bisa saudara, orang Masya Allah. ini mau dihadiahkan kan? Iya, nanti itu ceritanya. Tapi intinya teman-teman semua, di sini akan saya pertama, kami mengadakan hal ini adalah ajang silaturahmi. Siap. Penjelasan saya yang sebelumnya, Bang Sapulidi, bahwasanya pertemuan kami ini dan konten-konten saya sebelumnya adalah untuk menarik perhatian beliau. Tahu nggak teman-teman, sebelum saya membuat konten penantangan kepada beliau, saya itu doa, Bang Sapulidi. Doa sama Allah, ya Allah gerakkan hati beliau biar beliau bisa datang kepada saya. Ya kan? Nah, salah satu kenapa saya yang menantang kok nggak datang ke rumah beliau, karena beliau ini rumahnya banyak. Bukan banyak, ngecer. Ngecer. Jadi saya bingung mau datengin rumah yang mana, ya kan? Alhamdulillah atas izin Allah saya kasih alamat dan beliau bersedia silaturahmi ke tempat saya. Ribuan terima kasih Bang Sapulidi, saya ucapkan berkah selalu. Ini suatu kehormatan bagi saya Ustadz, bisa ketemu sama orang yang saya fansin dulu loh. Belum terkenal Sapulidi, Ustadz Abdul Hamid udah terkenal dulu di mana-mana dulu ya. Yang pernah ingat nggak Ustadz golok siluman? Iya benar. Ya, masuk. Ya. Nah ini jenis golok siluman juga ini. Masa iya Ustadz? Iya alhamdulillah. Jadi teman-teman sekalian, di sini pembahasan kami bagaimana pembahasan tentang edukasi masalah ilmu kebal. Dan beberapa waktu yang lalu saya melihat antum memainkan parang ya, saset-saset luar biasa. Tapi di sini saya akan mengedukasi kepada kalian semua bagaimana luar biasanya sebuah keilmuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan ini jangan dilakukan di rumah teman-teman sekalian. Tapi kan itu settingan Ustadz. Iya. Pokoknya settingan. Iya, pokoknya settingan Pak. Masya Allah. Nah, tapi disinilah saya akan menguji apakah betul settingan atau bagaimana. Mudah-mudahan settingan. Mudah-mudahan settingan. Tapi tadi kan udah telepon ngajak ngopi saudara. Rupanya di atas ini kopinya nggak ada. Gimana ini? Selesai ini kita ngopi. Oke siap. Ya, sudah saya siapin semua nih untuk menjamu tamu terhormat ya, tamu termulia. Dan saya bersyukur kepada Allah hari ini saya didatangkan Abang Sapulidi ini. Oke teman-teman, saya akan menunjukkan ini sebuah golok. Ini namanya golok kopak kerawing Bang Sapulidi. Kopak kerawing ya, jengkolan, banyak dipakai oleh seluruh para jawara. Kalau masalah ketajaman itu adalah kualitas daripada Asgar Blade. Ini bentuknya. Nah, yang akan saya edukasikan kepada kalian semua tentang masalah ketajaman. Yang pertama itu Bang Ilyas ya. Kan biar kita paham dulu nih. Kalau rambut kita jatuhkan, kemudian dia nempel di bilah, maka akan putuslah rambut tersebut. Itu yang paling tajam. Ini termasuk? Belum. Indonesia belum punya hal seperti itu ya kan. Yang kedua adalah ketika kapas dikasih gini, diuntal, kemudian ditebas, putus. Itu ketajaman yang kedua, Bang Sapulidi. Tapi belum ada di Indonesia. Usahakan dan doakan mudah-mudahan saya ke depan membuatkan sebuah pedang tajamnya seperti itu. Ya kan? Yang ketiga teman-teman semua. Yang ketiga ketajaman ya ini dengan tisu. Nah ini bukan tisu, ini masih ketajaman dengan kertas. Karena saya tadi sudah mengasah bagaimana biar asal ini bisa setajam tisu. Lebih tajam lagi. Tapi itu yang ketiga. Yang keempat adalah kertas. Saya nyebutnya sih ngeri nih. Ya. Nah jadi teman-teman semua, ini ketajaman kertas. Kalau kita bunyikan seperti ini, bagaimana ketajamannya teman-teman? Sudah bisa disaksikan. Jadi ini adalah batas ketajaman terakhir daripada sebuah ketajaman golok ya teman-teman.
saya buat sampai sekecil mungkin. Ini sampai sekecil mungkin. Insyaallah. Jadi saran saya, Kenapa itu Ustaz? saran saya lebih baik nggak usah ya. Kan nggak ada tes mengetes saudara. Iya, coba kalau nggak percaya nih, coba kalau Mas Ilyas pengen mengetes bagaimana ketajamannya, Masya Allah. ya kan? Oh ini anak yang megang. Ya silakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau anak kemarin kertas rokok Ustaz. Oh iya. Lebih tebal ya dari Iya, sini, lebih ya. tebal. Makanya saya justru akan membuat sebuah tantangan. Apakah benar hal demikian? Ya kan? Nah, coba. Nah, teman-teman sekalian, ya kan? Saya juga hari ini akan memberikan hadiah ya, Masya Allah. Jadi ini Bang Ilyas, hadiah dari saya, ya. Baju ini ya. Masya Asgar Blade. Masya Allah, saya kasih 2 nih buat Udin satunya ya, buat Udin. Udin ada di belakang kamera ini. Udin ada di belakang kamera. Ya, ini hadiah. Mudah-mudahan. Jadi ini hadiah buat Sapu Lidi ya, Ya. tanpa dites lagi ya. Iya, banyak nanti hadiah-hadiah yang lain. Kan seperti itu. Masya Allah. Nah, jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah memberikan hadiah ini, mudah-mudahan ya Bang Sapu Lidi ini bisa melakukan hal ini dengan baik. Insya Allah ya. Tadi udah apa namanya? Gimana? Ini saran saya aja. Iya. Ini bukan kaleng-kaleng loh. Bukan kaleng-kaleng ya kan? Enggak Ustaz. Ya Allah. Di sini kan nih Sapu Lidi klarifikasi saudara ya. Klarifikasi sedikit lah. Dimana kemarin itu video itu sudah 1 tahun yang lalu nih Ustaz. Dimana di situ ada sebuah permasalahan antara Kim Mercon ini salah satu YouTuber juga yang sama dengan konten saya juga atau spiritual ya. Dimana di situ ada tantang menantang dimana dia kayaknya itu udah lama lah nggak perlu dibahas. Sehingga saya itu dia menggunakan botol itu kan Ustadz itu kan nggak menggunakan tenaga dalam, tapi menggunakan trik. Jadi saya itu ya memang ya mungkin pansos lah kayaknya saya dulu ya. Saya mainkan lah yang namanya parang. Tapi ya saya akui memang nggak tajam lah Ustadz. Kalau Ustadz tantang kayak gini, Masya Allah, ini gimana nih saya mau tes saudara nih ya, jangan tes ya, jangan tes ya. Ini kan settingan saudara ya kan. Kalau saya kontennya ini Bang, antum udah baca komentar belum Ustadz? Dari komentar-komentar yang dari subscriber Sapu Lidi. Banyak. Sempat nggak tidur saya. Nggak tidur dibuat oleh komentar netizen. Subhanallah, ajib banget itu. Ada juga ini yang komentar, udahlah Bang, settingan aja. Iya, udah settingan. Tapi kan di sini kita kan mau silaturahmi Ustadz. Iya kan? Di mana ini dihadiahkan ke saya atau gimana? Iya. Ternyata saudara datang ke sini, Masya Allah, jamuan beliau tadi udah saya bilang ini gimana Ustadz, ini gimana? Kamu nggak usah tayang dulu, nanti subscriber kamu kesini ngumpul, kata Ustadz tadi. Oh ya udah, kita langsung ke channel Asgar Blade saja. Nanti paling pulang dari sini nanti saya akan live gitu ya Ustadz ya. Oh iya, tentu. Nah, jadi saudara, dimana golok ini memang luar biasa, tapi sedikit saran saya, dimana saya sedikit memberikan penjelasan bahwasanya kalau menurut Ustadz, ini saya tanya dulu Ustadz ya, saya tanya dulu boleh? Boleh. Kalau menurut Ustadz ilmu kebal itu gimana pandangan ilmu kebal itu Ustadz? Ada atau tidak atau bagaimana? Oke, sekarang saya kasih pandangan dulu. Ilmu kebal itu ada. Ada Ustadz? Ada. Namun dalam hal ini yang saya temui dan saya pelajari, ya kan, ilmu kebal itu ada di saat terdesak. Bahasa guru saya ngomong kayak gini Bang Sapu Lidi. Gimana? Pertolongan Allah itu datang di saat yang tepat. Kalau antum terdesak, kalau kita lagi dalam keadaan terdesak, memohon perlindunganlah kepada Allah, maka ilmu kebal akan datang. Seperti itu. Jadi perlindungan Allah yang kita tujukan. Yang kedua, minimal ketika kita berjalan, kemudian bertemu dengan preman, mungkin dalam hati kita berdoa mohon ampun kepada Allah, kemudian mohon perlindungan kepada Allah, ucapkan salam saja, assalamualaikum, maka orang minimal tidak akan jadi untuk melakukan
kejahatan. Itu juga sudah ilmu kebal. Karena udah ada apa namanya itu, niat buruk. Niat, maksudnya yang mau dibegal ini udah punya apa ya, kalau dibilang salam lah ya, sehingga tersentuh lah hati orang tuh ya. Mungkin di situ. Maka kalau kalian ucapkan salam, saya yakin niat orang itu nggak jadi. Dan itu termasuk ilmu kebal. Itu pernah pengalaman atau gimana? Kayaknya seterawang-terawang ini kayak pengalaman. Iya, Masya Allah. Pernah. Masya Allah. Ini serius Ustaz, ya? Pembicaraan itu tuh benar. Jadi kemarin tahun 2017 ketika saya sedang dulu saya pernah ini loh, pengobatan juga. Bang Pernah Ilyas. juga dulu ya. Ketika saya di pengobatan, pulang dari pengobatan, mengobati seseorang, saya pulang itu sekitar jam 11 malam, daerah Jakabaring Pasar Induk ya teman-teman. Saya pernah dibegal oleh orang. Begitu datang dari belakang naik motor, saya disalip, begitu disalip saya disetop. Gemetar saya, rasa kayak ketakutan, nggak mau apa-apa, nggak bisa apa-apa. Tapi saya spontan lisan ngomong, Assalamualaikum, saya bilang. Dengan begitu saya mengucap Assalamualaikum, langsung nggak jadi. Masya Allah. Langsung udah, langsung pergi kayak gitu. Kayak ada dorongan yang sangat luar biasa. Dan menurut saya itu ilmu kebal juga. Jadi ilmu kebal tidak mesti harus disentuhkan. Minimal membatalkan niat buruk seseorang kepada kita. Sudah kebal ya. Masya Allah. Menurut saya itu. Jadi Ustadz, pandangan Ustadz nih terhadap konten Sapulidi ini gimana? Ini kan settingan ini. Ini gimana ini? Jadi pandangan antum nih yang positifnya tuh gimana? Settingan terus. Iya, settingan terus. Enggak. Saya justru gini loh. Yang saya sampaikan kepada para subscriber Asgar Blade dan subscriber Sapulidi, bahwasanya saya itu iri. Kan sudah saya sampaikan. Saya merasa iri dalam arti kata, satu, kalau ada orang kaya yang menghabiskan hartanya untuk agama Allah, kita boleh iri. Yang kedua, iri dalam seseorang menghabiskan waktunya untuk berlaku kebaikan. Nah, yang antum lakukan ini kebaikan. Ya kan? Menumpas para preman-preman, menumpas para kuntet apa namanya? Kuntet ya. Ustadz Mar. Kalau dibilang settingan, wallahu a'lam bisawab, yang jelas itu adalah edukasi yang mengajarkan kepada umat. Masya Allah. Ya kan? Ambil positif. Maka saya bilang, kalaupun ada seseorang membuat konten-konten walaupun itu sebuah settingan, mungkin itu settingan, bisa dikatakan settingan, mereka bisa beredukasi, oh ternyata seperti ini caranya menumpas, cara keberanian orang lain seperti itu. Jadi ke depan saya berharap konten Sapulidi ini tetap terus maju, tetap terus berjuang, ya kan? Sesekali ya bisalah kita akan collab bersama ya. Collab bersama ya kan. Karena gini loh, yang saya lihat teman-teman, Bang Sapulidi ini ketika menumpas para preman nggak ada wadah. Ngerti kamu? Maksudnya gimana? Ketika orang bertaubat, ini orang sudah bertaubat, mau kamu bimbing kemana setelahnya? Iya, betul. Nah, itulah yang membuat saya iri sama antum, Bang Sapulidi. Dengan rasa irian tersebut, saya akan, ini ya sebuah kejutan rahasia yang saya bilang di konten sebelumnya. Bagaimana nanti ketika banyak para preman yang bertaubat setelah digerebek, setelah ditaubatkan oleh beliau ini, ya kan, akan kita tempukan wadah di sini. Maksud saya, dengan hal itu mereka bisa berkumpul datang ke sini, satu, kita ajarkan dan kita bina. Betul sekali. Ajak mereka taat kepada perintah Allah. Loh, ini dakwah. Betul sekali. Ya kan? Mungkin setelah mereka bertobat, kita nggak tahu mereka sholatnya bagaimana, mereka ibadahnya bagaimana. Masya Allah. Gimana menurut itu Bang Sapulidi? Bagus sekali Ustadz, ini masukan yang sangat luar biasa saudara. Dimana ya kadang konten yang kita buat ini, oke lah nih saudara ya, kalau misalkan udah tobat, memang kita tidak tahu kan Ustadz ya, dia kan entah benar-benar bertobat, karena kita nggak ada wadah atau tempat. Apalagi Sapulidi kan tidak punya seperti padepokan atau tidak punya seperti majelis lah ya, dimana di situ saya bisa mengumpulkan. Nah, tapi di sini ada yang saya ambil sisi baiknya dari Ustadz Abdul Khair ini, dimana nih kalau nanti seandainya saya nih ya Ustadz, misalkan ini katakanlah kalau di konten nih ya ada preman yang sudah tobat, nanti saya bawa ke sini majelis, ataupun ini saudara sekalian, oke, ataupun mungkin ada keluarga saudara ya
mungkin ada subscriber ya, ya, yang mau apa memondokkan anaknya, mau merubah lah ya, yang jelas ke jalan yang mungkin menurut orang tuanya ini udah ke jalan yang ranahnya udah tidak baik, ikut pergaulan bebas, maka nanti boleh ke sini juga ya Ustadz? Boleh ya Ustadz ya? Boleh Bang Ada Sapulidi. pembinaan juga ya? Kalau di sini sudah banyak juga beberapa santri yang saya bina, yang itu rata-rata mantan preman memang. Masya Allah. Ya bukan preman-preman besar yang bernama ya, tapi memang betul-betul dia yang lingkupnya itu dengan kekerasan teman-teman semua. Dan di sini kita bina, kadang-kadang dengan pengobatan cara saya yaitu dengan zikir. Ini ada majelis zikir juga Mas Sapulidi. Ada majelis zikir, ada pengajian, kemudian kita bagaimana menjadikan hati manusia itu teruntuk kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hatinya dingin, nggak panas. Hatinya dingin, nggak panas, hatinya nggak mudah marah segala macam. Dan saya juga lagi pengen belajar untuk, karena ada sedikit praktek, ada santri saya yang mantan narkoba, alhamdulillah bisa sehat. Jadi kalaupun ke depan misalkan saya buka tempat seperti ini, saya buat suasana agama, saya rasa banyak orang-orang yang tadinya kena narkoba bisa disembuhkan, begitu kan? Itu, saudara. Jadi di sisi lain kan ada yang namanya rehabilitas ya. Kalau negara memberikan fasilitas untuk orang seperti itu. Tetapi dalam ranah agama seperti ini kan bagus seperti ini kan, mereka diberi sentuhan rohani ya kan, supaya mereka atau orang-orang yang mungkin berada di jalan sesat ini dia lebih dekat atau lebih kenal dengan Tuhannya kan, kayak gitu itu Ustaz ya. Jadi ini positif sekali saudara, bagus sekali ya. Masya Allah, Sapulidi boleh nanti sering-sering main ke sini. Dengan senang hati. Gak usah dites. Kalau nggak dites hilang penasaran saya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Antum bisa memainkan itu gimana Ustaz? Kalau masalah memainkan itu kan sebetulnya ini putaran satu, ya kan, putaran satu. Kemudian ini putaran ke dalam, ya kan, saat seperti ini bisa menjadi musik kayak gitu juga, ya kan. Jadi gimana Ustaz? Pertama pegangnya gimana? Awas, hati-hati tajam ini. Gimana? Jangan tremor. Ngeri banyak saudara. Ketika Ustadz Abdul Khair ini memberikan hadiah kepada, mungkin ada yang itu Ustadz ya, YouTuber juga ya, banyak ya. Yang kayak kemarin siapa Jiung ya? Ya Bang Jiung, banyak. Mereka berhati-hati loh saudara. Makanya saya mau pengen belajar tuh gimana Ustadz Tera. Iya. Takutnya luka saudara. Kemarin waktu numpas preman main golok coba. Jadi saya tuh nggak pandai saudara kayak gini. Nggak, serius, saya tuh nggak pandai kayak gini saudara. Waduh, ngeri. Nggak pandai saudara kayak gini tuh nggak pandai. Cuma ini kan memang ya kayak mana ya Ustadz ya. Iya. Settingan ya. Settingan Ustadz. Jadi saya kebetulan lo megang ini ya Ustadz. Insya Allah ya kan. Tapi kan Ustadz kan kayak gini kan supaya nggak luka ya kan. Udah biasa itu. Karena ini kan permukaannya tebal ya kan. Iya. Tapi kalau permukaan sini Ustadz. Tapi ini enggak, jangan tiru di rumah saudara. Jangan ditiru teman-teman sekalian, jangan ditiru. Tapi ngelupas juga Ustadz tuh. Tapi enggak lah, aman lah. Ya, aman untuk dimainin. Enggak, maksudnya gini. Tapi kan kamu itu pasti pakai al-hikmah kamu kan, sehingga bisa wallahu alam. Nah, atau begini ya teman-teman ya. Itu kan dia sendiri yang megang. Tapi kalau seandainya saya megang bagaimana? Jangan Ustaz. Iya kan? Enggak mau saya. Nanti bahaya. Sini dulu. Sini dulu. Ya kan. Coba. Ini biar adil ya teman-teman. Ini kita semata-mata ingin mengetes kekuatan dari ilmu Allah SWT. Saya memiliki pelajaran, antum memiliki pelajaran, ya kan? Biar adil maksudnya. Biar adil ya. Nah, kalau saya, Bang Sapulidi, saya bisa komunikasi dengan besi. Karena sudah ranahnya ke sana ya? Ya, saya bisa komunikasi dengan besi. Bahwasanya besi ini bisa saya lunakkan. Saudara luar biasa, ternyata ada juga. Wajar. Jadi biar adil ya. Nah, ini
kami sendiri-sendiri yang pegang. Iya, Coba kalau seandainya kita masing-masing memegang ya kan. Tapi jangan kamu gunakan yang al-hikmah kamu ya. Iya. Saya dari tadi ngakak terus ya Allah ya Rabbi. Nah ini suatu hal yang sangat luar biasa sehingga ini membentuk sebuah karakter bersatu. Saya sudah beristikharah bakal ada power yang besar di Indonesia. Masya Allah. Ya, dua power yang luar biasa bersatu untuk menumpas daripada hal-hal yang buruk yang datang di Indonesia. Mudah-mudahan kami berdua bisa menjadi pakunya Indonesia, ya, yang bisa menghalangi daripada hal-hal yang buruk. Dan saya selalu berdoa minta pada Allah. Mudah-mudahan. Antum kan tahu saya selalu istikharah. Betul. Kembali lagi. Ustadz Abdul Khair ini sebelum dia memanggil saya atau mencoba untuk menyenggol saya lah kalau di konten silaturahmi lah ya. Ternyata beliau ini sudah istikharah dulu ya. Minta petunjuk dulu, betul Ustadz? Iya betul. Saya selalu beristikharah tentang apa hal itu. Termasuk saya ingin mengundang antum dengan membuat thumbnail tantangan buat Sapuli di channel. Masya Allah. Dan itu tidak saya rubah teman-teman. Dan ternyata benar saja hati beliau pun terpanggil ya kan, sehingga bisa kami berhubungan seperti ini. Enak kan? Kita nggak ada permusuhan, kami damai loh. Betul saudara. Damai. Masya Allah Ustadz Abdul Khair ini. Tapi ini dihibahkan sama saya enggak? Nantinya. Oke, teman-teman, ini yang kedua saya pengen coba ya bagaimana settingan kami ini akan membuahkan hasil ya. Ini saya yang megang. Iya nggak apa-apa. Jangan pakai ilmu al-hikmahnya. Aman. Jangan pakai ilmu al-hikmahnya gitu. Enggak, masalahnya ini ada dorongan, Enggak ada. Udah. Oke, santai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yadurru ma'asmi sa'in fil ardi wala bisama'i wa huwas samiul alim. Aman, Ustaz. Allahu Akbar. Hampir pecah kulit. Coba ditengokkan kamera. Tapi aman. Aman ya? Aman ini. Wah. Allahu Akbar. Saya tuh bingung ya. Kadang-kadang orang itu kayak pakai tenaga apa sehingga dari pori-porinya seperti mengeluarkan energi. Sebetulnya Ustadz kalau mau pembahasan demikian ini, kalau saya ini menjelaskan sebenarnya kan banyak bertentangan soal itu Ustadz. Karena kan ada yang mengartikan ilmu kebal itu tidak ada juga kan. Ada yang mengatakan seperti konten-konten kayak kita ini kan settingan ya. Ada juga yang mengatakan bahwasannya itu menjual agama. Segala macam ada. Ya, memang kalau dalam arti hal misalkan settingan atau kita bikin film Ustadz ya. Kita sering misalkan ini kan nggak ada pro dan kontra, selalu kita buat di situ deskripsi setting atau hiburan. Tapi di sini kenapa kok kalau saya pribadi Ustadz sering saya katakan settingan. Apalagi bersama ada satu lagi YouTube salah satu sahabat saya juga itu Gus Nur Samsun. Di mana di situ selalu dia mengatakan konten ini settingan. Tetapi masih ramai kan? Tetapi masih ramai orang menonton kayak gitu. Berarti orang ini butuh yang namanya hiburan pertama Ustadz. Dan kedua, dengan adanya konten seperti ini, sedikit banyak orang itu tidak sungkan untuk melantunkan sholawat Ustadz. Iya kan? Contoh, misalkan kalau kita konten settingan. Ketika kita menghadapi atau kita di perjalanan nanti, kita bertemu yang namanya tindak atau kejahatan atau bala kan nggak tahu Ustadz ya? Tahu. Apakah mungkin begal itu kita sebut settingan ya? Karena segala sesuatu hal yang kita lihat maka itu akan menjadi penerapan kita di dunia nyata. Misalkan kita mendengar orang mengaji, maka kita nanti pengen seperti bagus ya ngajinya, saya pengen lah ngaji seperti itu. Termotivasi. Ketika kita melihat orang, tapi jangan diambil laga-laga hebatnya, enggak, tetapi ambil positif di situ, apa yang diedukasikan di situ sehingga dapat menjadi pelajaran untuk kita. Kalau kita tuntut, berhenti bikin konten seperti itu, berhenti konten seperti itu, adanya konten seperti ini juga, adanya juga konten seperti hujatan. Kalau nggak ada konten seperti ini, nggak akan ada konten hujatan. Semuanya duit. AdSense. Nyerang sana dapat duit. Istilahnya kan seperti itu. Betul. Tapi ini jujur saja saudara, di mana Ustadz Abdul Khair ini memang gimana ya kalau kita bilang memang beliau pengen saya silaturahmi saudara. Tidak ada yang kita tunjukkan, ini kan settingan ya Ustadz ya. Settingan aja. Jadi
pokoknya intinya saudara, kalau saya udah bertemu sama Ustadz Abdul Khair ini, yang saya ingat kemarin di mana Ustadz Abdul Khair ini beliau ini bersolawat saudara. Di mana solawatnya itu membuat saya Masya Allah, bukan kaleng-kaleng ini. Tapi jangan salah Antum ya. Begitu saya buka channel Antum pertama kali waktu di live naik mobil. Satun. Jujur saya terinspirasi dengan beliau dan buat ke depan insya Allah konten saya diawali dengan sholawat. Kelihatan berkahnya. Masya Allah. Luar biasa, makanya kemarin saya sholawatan. Masya Allah. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu sururi, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu salli wa sallim mubarik alaihi. Jadi mudah-mudahan semua teman-teman ya terhibur, juga teman-teman juga senang dengan apa yang kita sampaikan ya. Habis baterai. Karena kamera habis baterai teman-teman, kita pakai kamera GoPro satu lagi ya. Jadi ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Ini sedikit pesan saya menumpas para kunbul, dukun santet, dukun cabul. Saya juga baru tahu itu semenjak ikut-ikut antum ini. Itu butuh bentengan yang kuat. Sedikit saya cerita. Saya dulu pernah juga disantet. Pernah Ustaz? Pernah. Menyakitkan, benar-benar menyakitkan rasanya. Disantet itu seperti tertusuk jarum, yang setiap pori-pori kita itu ditusuk-tusuk jarum terus. Sakitnya luar biasa, dan itu rasa sakitnya ada di dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu bermimpi buruk dan aneh-aneh dalam keadaan tidur. Tidak pernah betah dalam hati saya. Dan itu banyak sekali, sehingga saya masuk rumah sakit, bahkan dokter pun tidak tahu penyakit saya itu apa. Setelah saya istikharah, saya doa minta kepada Allah, dapatlah petunjuk, ternyata saya kena santet. Kesimpulannya, mungkin ada pertanyaan, kenapa kok bisa kena santet gitu kan? Saya pernah ada dukun tersebut punya yang namanya murid. Muridnya bertobat ketika saya dakwahi. Setelah saya dakwahi, dia bertobat, saya ajari ngaji, saya ajari terus. Akhirnya dia pro ke saya, sehingga tidak pernah lagi ke tempat gurunya. Tapi saya tidak tahu kalau dia itu punya guru, dan gurunya seorang dukun. Tapi apa bangsa politik yang terjadi? Kecemburuan yang salah. Ini kecemburuan yang salah, rasa iri yang salah dalam dirinya karena saya telah mengambil muridnya. Dia santet saya. Bagaimana saya bisa tahu si penyantet tersebut? Nah, ini sebuah ilmu teman-teman sekalian. Saya minta kepada Allah di malam hari saya tahajud, ya Allah tampakkan kepada hamba siapa orang yang melakukan hal ini. Tolong ya Allah berikan petunjuk kepada hamba. Ketika saya sedang khusyuk berdoa, tampaklah sebuah bayangan berkerucut seperti wajah. Ternyata saya kenal wajah tersebut. Masya Allah. Allah yang memberikan petunjuk tersebut. Sehingga, tapi saya tidak membalas, Bang. Ya. Akhirnya saya meruqyah diri saya sendiri. Saya juga mendatangi guru-guru saya untuk dibersihkan. Alhamdulillah bersih. Dan luar biasanya, satu hal yang perlu kita ketahui, kalau Anda dizolimi oleh orang lain, yakinlah Allah sendiri yang akan membalas. Jangan kita membalas. Betul. Kalau misalkan nanti ke depan ada hal-hal yang bertentangan dengan bangsa Pulidi, saya berharap tetap sabar seperti yang kemarin. Antum dites bagaimanapun kerasnya saya masih tetap bijaksana beliau menyampaikan. Allahu Akbar. Tetap ini ajib ya. Saudara saya ini, Masya Allah. Udah menjadi saudara.
silaturahmi, cuma nih golok nih nggak dipakai. Kaget. Tapi ini ya Ustadz ya. Ini yang pertama, golok ini apa namanya, baju saya berikan Bang Sapulidi. Ini bukan yang ini yang akan saya berikan kepada Anda, tapi ada satu yang bagus lagi seperti itu untuk antum biar bisa dibawa kemana-mana. Alhamdulillah ya, golok saya tidak diperjualbelikan untuk orang-orang yang niatnya buruk. Betul. Karena ada orang yang pernah niat buruk pengen membeli golok saya, apa yang terjadi? Apa itu? Dia kan perampok. Saya nggak tahu kalau beliau seorang perampok beli golok dari saya, karena katanya dikenal ketajamannya. Tapi ketika sampai di tangan dia, itu 4 kali dia telepon saya, Ustaz, saya sudah 4 kali mau merampok ini kok nggak jadi-jadi, ini golok diapain sih? Allahu Akbar. Nah, artinya dalam pembuatan ini saya selalu sholawat. Saya juga minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan golok yang ini, karena ini sudah diteskan golok ini kepada beliau. Ini bagi saya luar biasa. Oke. Yang penting kita dikasih ya. Ya, jadi ini ada satu golok yang akan saya berikan kepada beliau ya. Oke. Ini golok yang akan saya berikan kepada beliau. Ini lebih bagus lagi nih. Bang Sapulidi coba ditengokkan. Ini lebih ajib lagi. Karena saya kasih yang ini, kan ini tidak seberapa, tapi kalau ini luar biasa. Lihat detailnya, detail golok yang saya berikan kepada antum, ya kan? Mulai ini Ustaz ya? Bukan. Tapi ini adalah kayu kelapa. Walaupun ini kayu kelapa, dan ini coba antum rasakan auranya, rasakan cakranya, energinya. Kita taruh dua aja, energi yang sangat luar biasa. Jadi saudara, di mana kita mengetahui energi atau sesuatu hal yang menurut kita ada energinya lah ya, kita akan ada ketertarikan saudara. Jadi ini saya lihatnya Masya Allah, pokoknya luar biasa ketika saya melihat golok ini memang benar-benar tertarik. Nah disitulah yang disebut adanya energi kalau menurut saya ya, seperti itu. Nah ini luar biasa saudara. Masya Allah. Pelan-pelan, bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini detailnya beda dengan yang ini teman-teman. Ya, kalau ini polis mirror, kalau ini adalah satin. Iya seperti, oke, tengok bagian ini. Mananya? Pori-porinya. Oh iya. Pori-porinya. Ajib banget. Nah, jadi kalau memberikan seseorang jangan yang kaleng-kaleng. Iya. Jangan yang kaleng-kaleng, kasih yang berkualitas. Insya Allah berkah. Dan ini saya berharap golok ini bisa menjadi sangat bermanfaat buat antum ketika konten, ya kan? Dan saya yakin aman sentosa, tidak digunakan untuk kata apapun. Aman lah. Ini yang saya khawatirkan cuma satu. Preman tambah takut. Enggak lah. Ya enggak lah, insya Allah. Pokoknya kita berharap saudara yang berada di luar sana yang mungkin masih melakukan aktivitas-aktivitas yang menurut ya di jalan yang nggak baik, Ustaz ya. Udahlah, untuk apa lagi kita hidup di jalan itu? Ya, kita dilahirkan orang tua kita, itu kan tujuan kita untuk membahagiakan beliau. Kalaupun kita juga tidak bisa membahagiakan beliau, setidaknya kita juga jangan menyusahkan beliau kan Ustaz. Ya. Nah itu, jadi saudara untuk yang di luar sana udahlah, mari kita rangkul bersama ya kan, pergi ke dekat guru-guru terdekat, guru ngaji ya kan, entah kita di situ melakukan apa namanya yang diajarkan, ikuti saja ya. Selagi kita masih sehat, apalagi anak muda generasi bangsa ini, jauhi narkoba. Apa gunanya konten Sapulidi itu? Di sana itu banyak sekali yang bisa kita ambil. Pertama, kita jauhi narkoba, jauhi perbuatan-perbuatan yang kriminal, perampokan, pencurian, begal. Apa gunanya seperti itu? Ya, karena tidak akan pernah selamanya kita akan selamat. Oke, di dunia kita selamat, tetapi di dunia, di akhirat kita nggak selamat. Jadi teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lengkaplah sudah bahwasanya kami tetap akan terus berjalan bersama. Jadi saya juga memohon maaf kepada antum-antum semua, mungkin saya telah membuat sebuah konten diawali dengan kata tantangan, walaupun memang tantangan. Tapi luar biasa saudara. Dia ngetes saya, ternyata dia juga luar biasa. Apa maksudnya? Beliau ini juga luar biasa, biasa dia ya. Rabbi salim. Oke. Jadi teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saksikan ya, kami terus insya Allah akan berjalan berdua. Saya sudah bilang tadi bahwasanya akan ada 2 power yang luar biasa di Indonesia yang akan mengguncangkan dunia. Masya Allah. Loh, mimpi boleh kan? Boleh.
Punya cita-cita kita kan. Masya Allah. Tinggi apapun boleh Ustaz kita bermimpi. Cuma perkara nyampe enggak itu urusan Allah. Ya. Oke, siap. Jadi teman-teman sekalian, kami berdamai ya kan. Kita sebenarnya udah damai Ustaz. Enggak ada lagi yang namanya. Enggak, maksudnya nanti jangan sampai ada prasangka di ini. Buat subscriber Sapulidi ini ya, Sapulidi tidak mempromosikan beliau ini, tapi melainkan memang luar biasa beliau ini sebelum saya ya katakanlah terkenal di kalangan doboler ataupun konten seperti itu, tapi beliau ini luar biasa dulu saudara, saya ngefans banget sama beliau Ustaz Abdul Khair. Ternyata akhirnya Allah itu mempertemukan kami, doa yang mana dulu yang sering saya panjatkan baru sampai. Berarti semua doa pasti dikabulkan ya? Itu saudara, perkara waktu aja ya Ustaz. Jadi ngopi dulu. Ya, ngopi dulu, nanti lu ngopi ya. Begitu datang langsung saya ajak konten ya kan, takut nanti membuang waktu. Nah, jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan kami berdua juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga ke depan kami bisa lancar luncur. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel kita ya. Siap, subscribe ya. Sapulidi channel. Asgar Blade. Masya Allah. Supaya kami ini semangat terus untuk berkarya ya. Tapi ini dijual kan Ustaz biasa? Ya memang saya usahanya di sini. Dan satu hal lagi, usaha saya dalam hal golok, pembiayaan segala macam ini adalah santri yang buat. Dan yang paling penting perlu diketahui kawan-kawan, saya untung semua penjualan golok untuk dibangunkan pondok pesantren yang saya bina di sini. Biar tahu maksudnya, jadi jangan kita itu nanti promosi segala macam. Kalau kau beli berarti anda sudah membantu pembangunan pondok pesantren. Beli, apalagi yang ini bekas Sapulidi saudara, maksudnya tuh yang pernah dites Sapulidi nih, jangan khusus harus dijual Ustaz. Kita buktikan kepada pecinta Sapulidi itu mampu berapa bayar. Ini nanti kita lelang ini. Berapa tajamnya tadi ya? Oke, siap. Terima kasih teman-teman sekalian. Jangan lupa jaga sholatnya. Jangan lupa dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.